Selamat sore semuanya. Boleh saya dengar suaranya yang luar biasa. Selamat sore semuanya. Boleh nggak kasih tepuk tangan buat Anda semua yang semangat memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Satu hal yang saya tahu dari cara saudara memuji dan menyembah Tuhan, Anda perlu bersyukur, Anda punya seorang pemimpin yang luar biasa. Dan dari cara saudara memuji dan menyembah Tuhan, saya percaya saudara banyak diberkati lewat gereja ini. Yang percaya katakan yes. Boleh nggak kasih tepuk tangan yang luar biasa buat gembala saudara dan juga semua leader-leader yang ada di tempat ini. Kalau sudah saudara boleh silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, senang sekali untuk bisa berada di tempat ini bersama dengan Anda semua. Dan saya bersyukur sekali lama kita jalin hubungan baik dengan Bu Tina dan juga leaders di gereja ini. Dan saya percaya gereja ini terus ngalamin kebesarannya Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, perkenalkan tadi nama saya sudah di-mention, nama saya adalah Esra Sutopo, saya berasal dari kota Surabaya. Melayani di sebuah gereja lokal namanya adalah Alpha Omega Church. Dan sebuah tim praise and worship yang Tuhan titipkan kepada kita namanya adalah Sound of Praise. Bapak Ibu Saudara Tuhan, dan kita bersyukur banget boleh jadi berkat lewat banyak kehidupan, baik lewat gereja lokal dan juga lewat musik untuk memberkati banyak kehidupan. Bapak Ibu Saudara Tuhan, saya sudah menikah, 2 orang anak saya usia 20 tahun dan 18 tahun. Saya punya istri yang juga semangat baik dalam bisnis yang Tuhan titipkan baik untuk keluarganya dia. Dan juga semangat sekali melayani. Setiap kali kalau saya traveling makanya istri saya jarang ikut. Kenapa? Karena every Sunday dia juga selalu fokus pada pelayanan anak-anak. Bapak Ibu Saudara Tuhan, ayo kita lihat pesan firman Tuhan sama-sama. Judul dari firman Tuhan hari ini adalah ini saudara, krisis dan inflasi. Ya. Seharusnya tadi pagi dan sore seharusnya khotbahnya saya mau bicara hal yang sama. Tapi kemarin saya merasa saya perlu bahas soal hal ini di ibadah sore. Bapak Ibu Saudara Tuhan, krisis dan inflasi. Boleh nggak ucapkan ini yuk sama-sama? Karena saya tahu yang datang ibadah jam 5 sore, katanya itu Anda adalah orang yang tidurnya jauh lebih panjang daripada yang ibadah jam 8. Yang setuju katakan yes? Yang setuju katakan yes? Kok langsung malu-malu gitu ketawanya? Saya kalau jadi saudara, saya akan pilih ibadah jam 5 sore ini. Dan saya mau kasih tahu saudara-saudara, saya sedang merencanakan untuk ngadain ibadah sore lagi, yaitu kita mau buka ibadah kita yang keempat di Surabaya, Bapak Ibu Saudara, dan saya sangat excited untuk ibadah sore, karena apa? Itu yang paling enak, Senin sampai Jumat sudah bangun pagi-pagi, Minggu itu waktunya balas dendam, Bapak Ibu Saudara, dan daripada harus bangun pagi-pagi, atau mungkin yang lain lagi sebagian olahraga pagi, tadi ikut lari, ikut apa, whatever. Anda bisa tidur dulu, lalu kemudian datang ibadah sore, semangatnya pasti luar biasa. Yang percaya katakan yes? Oke, boleh gak ucapkan sama-sama krisis dan inflasi. 1, 2, 3, krisis dan di monitor saya belum muncul, tapi saya percaya ada di belakang saya. Ini disinilah iman pendeta dilatih, saudara-saudara ya. Terima kasih, muncullah. Boleh gak kasih tepuk tangan buat semua yang melayani di belakang layar, saudara-saudara. Terima kasih. Bapak Ibu saudara, ada berapa di antara saudara yang sadar bahwa hidup ini akhir-akhir ini gak makin ringan, tapi barang gak makin murah, tapi semua tambah mahal. Yang percaya katakan yes? Loh, kok langsung diam ya? Ada yang merasakan bahwa bensin barusan naik, saudara-saudara yang kasih Tuhan. Dan harga naiknya itu kayak gak sungkan-sungkan gitu loh. Naik pelan-pelan ini gak lainnya langsung jedur. Bapak Ibu kasih Tuhan. Nah menariknya adalah gini, bahan-bahan naik, harga-harga naik, bayaran belum naik. Bapak Ibu kasih Tuhan, benar gak? Penghasilan kita masih harus kita adjust. Nah saudara, ini yang terjadi dulu kalau kita ke supermarket. Kita bawa uang saja cukup. Tapi sekarang kalau saudara pergi ke supermarket, Anda atau pergi ke pasar, saudara gak cukup cuma bawa uang. Anda harus bawa uang plus bawa hikmat plus bawa doa. Tuhan, semoga dengan jumlah ini Tuhan cukupkan. Betul lah Bapak Ibu Saudara Tuhan. Dan menariknya ketika gak cukup, ini yang bahaya, yang bahaya. Itu toko di Alfamart dan juga di whatever supermarketnya atau minimarketnya, termasuk bapak pasar yang saudara datengin, kalau saudara duitnya nggak cukup, mereka tidak bisa dibayar dengan doa dan iman. Yang percaya katakan yes.
Saudara nggak bisa beli kangkung lalu duitnya nggak cukup dan kemudian berkata, Pak sorry ya saya duitnya nggak cukup, saya bayar pakai doa ya, saya doakan Bapak. Nggak bisa, betul nggak? Saudara tidak bisa beli beras, lalu ketika duitnya tidak ada dan kemudian saudara berkata, maaf ya berasku nggak ada, tapi kamu tak bayar pakai iman. Nggak bisa saudara, saudara tetap akan dikejar-kejar dan saudara akan dicari-cari. Kalau saudara lari, saudara akan dipukuli. Bapak Ibu saudara, ternyata iman tidak selalu menyelamatkan kita. Kalau wayane harus dibayar, yo bayaran. Istilahnya gitu saudara. Nah kenapa ini menarik? Karena gini, inflasi bukan cuma menyerang ekonomi, tapi inflasi itu menyerang emosi. Betul nggak? Kenapa? Karena gini, orang mulai jadi lebih gini. Orang gampang khawatir, orang gampang takut, orang gampang kehilangan damai. Kehilangan damai maksudnya apa ya, saudara? Gampang kok, saudara. Kehilangan damai itu maksudnya gini. Oh, tahu-tahu jadi berantem terus di keluarga. Kenapa? Karena duit gak cukup. Betul nggak? Waktu uang gak cukup, suami istri itu bisa sensi loh. Ya Pak ya, lo kok langsung diem semua ya? Hah? Saya ini orangnya realistis saja. Kalau duit gak cukup, suami istri itu bisa sensi. Yang percaya katakan yes. Tahu gak? Tahu-tahu ngomongnya gak enak. Pendek, gak bisa lemah lembut, pendek, nadanya lebih tinggi, suaranya lebih keras. Lu begitu dibilang kayak gitu, satunya nyaut sekali. Loh maksudmu apa ngomong kayak gitu? Loh memangnya kenapa aku ngomong gitu aja? Kamu kok tersinggung? Loh maksudnya apa? Kok bisa gak enak? Karena apa? Karena ini damainya gak ada. Kenapa damai gak ada? Karena orang jadi mulai takut dan khawatir. Dan akhirnya mulai emosi. Nah ini bahayanya saudara. Buat sebagian orang, uang itu bukan cuma soal angka, tapi uang itu adalah kehidupan. Betul kan? Gak ada uang, mati saudara. Karena seperti tadi saya bilang, beras tidak bisa dibeli pakai doa. Air di rumah, PDAM dan listrik nggak bisa dibayar pakai iman. Nggak bisa. Kirim mono iman, saudara tetap diuber tagihan. Bapak Ibu saudara, nggak bisa. Semua itu tetap harus dibayar pakai duit. Nah menariknya adalah kenapa kita harus belajar hal ini sore hari ini. Karena gini saudara, doa saya, saat harga naik, iman juga harus naik. Yang percaya katakan amin. Oke kalau gak mau amin sini deh, saya ganti deh. Saat harga naik, iman harus naik. Cie, gitu aja ya. Boleh gak ucapkan sama-sama? 1, 2, 3. Saat harga naik, iman harus naik. Lalu, cie, lebih keras lagi dong, sama-sama. 1, 2, 3. Saat harga naik, iman harus naik. Terima kasih, kasih tepuk tangan buat Anda semua. Nah saudara, menariknya adalah gini ya. Di Alkitab, Alkitab itu membahas tentang bagaimana krisis dan inflasi terjadi di zaman-zaman itu. Kita lihat yuk sama-sama. Dalam kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-6, saya kepingin ajak saudara baca ayat yang ke-25. 2 Raja-Raja 6 ayat yang ke-25. By the way, soundman kalau boleh gedein sedikit suara saya di monitor akan nolong saya banget. Terima kasih. 2 Raja-Raja pasal yang ke-6 ayat yang ke-25. Sama-sama ya dengan suara yang keras. Mari 1, 2, 3. Maka terjadilah kelaparan hebat di Samaria selama mereka mengepungnya. Sehingga, perhatikan ya saudara, sebuah apa saudara? Kepala keledai berharga 80 sikal perak dan 1/4 kap tahi merpati berharga 5 sikal perak. Saudara bisa perhatikan, terjadi kelaparan hebat di Samaria sampai makanan itu jadi gila. Dan perhatikan ini baik-baik, kepalanya keledai itu dijual ada harganya. Maaf ya saudara, kalau kepala ikan dimakan enak, kepala salmon ada harganya. Bapak Ibu saudara, tapi kalau kepala keledai siapa yang mau makan? Tapi itu pun sampai diperjualbelikan. Bahkan saudara baca ayat tersebut, saya enggak mengada-ada, tapi di ayat itu dikatakan ini saudara, taiknya merpati itu sampai diperjualbelikan. Saudara tahu karena apa? Karena inilah gambaran situasi inflasi ekstrim atau yang disebut dengan hyperinflation. Barang yang normalnya enggak ada nilainya bisa jadi sangat mahal karena kelangkaan. Coba saudara bisa bayangkan, siapa jual beli kotoran burung untuk dimakan? Jadi yang barang yang seharusnya normalnya itu enggak bernilai jadi sangat mahal. Nah
demikian juga bukan hanya ini, dalam kitab Kejadian 41 sampai ke 47. Ada seseorang yang namanya adalah Yusuf. Yusuf ini adalah orang yang diizinkan oleh Tuhan memimpin sebuah bangsa, namanya adalah bangsa Mesir. Dan di momen itu, makanan itu jadi sangat mahal dan sangat langka. Orang itu tukar uang, ternak, tanah, bahkan perhatikan ini, orang sampai jual diri mereka untuk bertahan hidup. That was what happened di zaman itu. Ini bukan cuma inflasi, tapi ini krisis ekonomi total. Di kitab Wahyu 6 ayat yang ke-5 sampai 6. Bahkan ini diceritakan di Alkitab. Wahyu 6 ayat 5 sampai yang ke-6. Kita baca sama-sama yuk, mari. 1, 2, 3. Dan ketika anak domba itu membuka matra yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, mari. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Ayat yang ke-6. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, ucapkan sama-sama apa saudara? Secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Saudara, apa artinya secupak gandum sedinar? Secupak gandum sedinar itu artinya adalah gini. Bayaran sehari hanya cukup untuk beli makanan yang sangat sedikit. Itu loh artinya. Bayaran kerja 1 hari itu hanya cukup untuk beli makanan yang sangat sedikit saja. Kenapa? Karena harga kebutuhan pokok itu melonjak drastis. Nah, inilah gambaran inflasi parah yang menekan rakyat kecil. Nah, Alkitab ternyata juga mencatat momen-momen sukar di kehidupan, ya saudara. Nah, Alkitab kenapa nulis hal ini? Karena gini, Alkitab tidak menyembunyikan realitas tantangan dunia yang terkorupsi sama dosa. Tapi hari ini saya kepingin ajak saudara lihat bersama-sama apa yang Alkitab akan ajarkan kepada kita waktu inflasi dan krisis terjadi. Very simple, hanya akan ada 3 hal yang kita pelajari hari ini tentang bagaimana saat krisis itu terjadi. Yang pertama adalah gini, perhatikan ini baik-baik. Karena cuma 3, saya berharap saudara kasih saya perhatian dan kasih saya semangat, saudara ya. Mari, yang pertama adalah gini, saat krisis, hati itu diuji. Saat krisis, hati kita yang diuji. Boleh gak ucapkan sama-sama? 1, 2, 3. Saat krisis, hati kita diuji. Saudara tahu gak, waktu krisis yang diuji itu bukan skill cari duit saudara. Waktu krisis yang diuji itu bukan relationship saudara. Yang diuji itu bukan kemampuan negosiasi saudara. Saat krisis yang diuji itu adalah apa saudara? Hati. Ucapkan sama-sama dengan suara yang keras dong. Kiri sampai kanan, depan sampai belakang. 1, 2, 3. Lebih keras lagi. 1, 2, 3. Hati. Saudara, bukan cuman skill. Kenapa? Karena Matius 6 ayat 21 berkata gini saudara. Di mana hartamu berada, di situ juga apa saudara? Hatimu berada. Nah, di sini ngajak kita menyadari dunia berubah, nilai uang berubah, tapi nilai Tuhan itu tetap. Yang percaya katakan yes. Nilai uang itu berubah, tapi nilai Tuhan itu tetap. Nah, di momen seperti ini ternyata hati kita ini diuji. Saudara, perhatikan ini ya. Kalau damai kita naik turun itu tergantung saldo. Mungkin selama ini kita nggak menyembah Tuhan, tapi kita sedang menyembah stabilitas. Kalau damai dalam kehidupan kita, sukacita dalam kehidupan kita, itu tergantung kepada saldo di rekening saudara. Berarti mungkin kita ini tidak sedang menyembah Tuhan, tapi kita sedang menyembah stabilitas. Oh, transferan banyak, wih. Orang itu seringkali gini ya, saya kadang ngomong sama orang gini, orang itu kelihatan dari mukanya. Kalau mukanya banyak senyum, berarti lagi banyak duit. Kalau mukanya sudah jelek kayak keledai tadi, saudara, ini berarti duitnya lagi gak ono. Saudara, nggak apa-apa saya bicara? Karena seringkali kelihatan gitu. Dan ini banyak yang terjadi dalam kehidupan banyak orang. Dan ini bahaya. Kalau damai kita naik turun tergantung kepada saldo, mungkin selama ini kita tidak menyembah Tuhan, tapi kita menyembah stabilitas. Nah, damai di hati kita ini bergantung pada apa sih? Coba kita lihat sama-sama. Suatu ketika di Alkitab dalam kitab 1 Raja-Raja 17, diceritakan orang ini namanya nggak disebut. Tapi orang ini disebut sebagai dengan posisinya. Siapa dia? Kisah ini terkenal dengan kisah nama seseorang disebut dengan Janda Sarfat. Boleh ucapkan sama-sama enggak? Disebut dengan siapa saudara? Janda
Sarfat. By the way, soundman mungkin kalau monitor bisa di-cut di 500 Hz frekuensinya supaya nggak terlalu ngong-ngong atau 1 kilo bakal nolong. Karena waktu digedein kelihatannya Twitternya putus sampai ada feedback dikit. Janda Sarfat ini adalah orang yang dia ini makanannya tuh tinggal segenggam tepung dan sedikit minyak. Tinggal segenggam tepung dan sedikit minyak. Dan sudah mau mati. Mereka ini sudah berpikir habis gini, habis habis makan ini mati. Tapi saudara mau tahu apa yang terjadi? Ada seorang nabi. Nabi ini kok ya kurang pinter ya. Namanya Nabi Elia. Ketemu sama janda ini dan kemudian dia berkata, Bu, boleh tolong gak buatkan saya makanan? Loh, kamu tahu gak? Makananku tinggal segenggam tepung dan sedikit minyak. Kalau saudara gak ngerti artinya segenggam tepung dan sedikit minyak, artinya gini, di zaman tahun 2026 ya, tinggal Indomie 1 sama telur 1, paham? Kalau masih gak paham, saya gak ngerti, saya mesti jelaskan dengan bahasa apa. Karena ibu ini punya 1 anak, dia punya Indomie cuma 2. 1 buat dia, 1 lagi buat anaknya. Telurnya cuma 2, 1 buat dia, 1 buat anaknya. Elia datang dan berkata, Bu, buatin Indomie buat aku dong. Nah kebetulan Nabi Elia hidup di zaman tahun 2026 dia berkata, aku nih karena habis lama gak makan ya, biasanya aku kalau makan Indomie itu selalu 2 bungkus. Siapa yang kalau makan Indomie selalu 2 bungkus? Tolong angkat tangan. Bertobatlah karena kerajaan surga sudah dekat. Berarti kamu kayak Nabi Elia. Bapak Ibu Saudara, dan dia berkata, biasanya Indominya 2 bungkus dan telurnya juga 2. Karena hitungannya 1 telur itu 3 gram protein. Dan aku butuh 12 gram protein. Gak masuk, ya udah gak apa-apa 2 telur bikinkan buat aku semua. Katanya ibu ini, orang ini kebuacut ya. Seharusnya itu kamu kalau cari janda yang kaya, duitnya banyak, masih muda, banyak yang mau. Kalau kamu ketemu sama janda sama kayak aku, udah miskin, tuwek, gak bisa apa-apa, mau mati. Salah. Tapi tahu gak apa yang wanita ini lakukan? Waktu Elia berkata, Bu, Indomie 2, telur 2. Pak, ini Indomie terakhirku dan anakku. Ini yang ibu ini lakukan. Dia buatkan makanan terakhirnya. Dia berikan kepada Nabi. Dan saudara tahu apa? Kenapa ini diceritakan? Karena gini, Tuhan, perhatikan, Tuhan pakai krisis untuk menguji hati kita. Apakah kita ini hanya takut atau kita ini percaya? Saya ulang sekali lagi, Tuhan itu pakai krisis untuk apa saudara? Untuk menguji hati kita. Apakah kita ini cuma takut? Atau apakah kita ini percaya? Anda pasti berkata, Esra ngomong gampang. Tahu, ngomong gampang, ngadepi susah. Kenapa? Lah kamu kok tahu kok ngomong? Karena aku udah ngadepin, makanya aku ngomong. Bapak Ibu, di momen makanan itu tinggal segenggam, makanan terakhir, siapa yang gak takut? Realitasnya kita semua bisa takut. Loh, yang percaya katakan yes. Loh, iya Pak ya. Yang bisa takut, boleh angkat tangannya tolong, tinggi-tinggi. Yang bisa takut. Kalau enggak kamu pasti malaikat. Saya pun takut. Tapi gini, bukan orang percaya enggak boleh takut ya. Tapi bisa enggak kita pindah dari takut kepada percaya. Dari takut pindah kepada percaya. Nah Anda mungkin berkata, Esra kalau aku enggak mau jadi seperti janda itu orang bego banget. Ngapain? Terus kalau sudah kasih makanan terakhirnya, hasilnya apa? Mati. Terus keren gitu. Gak ada kerennya. Tunggu dulu. Saudara tahu apa yang dikatakan di cerita di Alkitab itu? Karena dia kasih tepung dan minyak yang terakhirnya. Tepung dan minyak terakhirnya dia berikan kepada Nabi. Saudara tahu hasilnya apa? Hasilnya dicatat di Alkitab. Tahu-tahu hasilnya tepung dan minyaknya tidak habis-habis selama musim kepelaparan. Kalau mau kasih tepuk tangan, boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan lebih keras lagi, saudara kasih Tuhan. Ini yang terjadi, waktu dia berikan yang terakhir, Tuhan gak memikirkan menyusahkan dia mati kelaparan, tidak. Tapi Tuhan izinkan, habis dia bikinkan 2 Indomie dan 2 telur, ini yang terjadi. Tahu-tahu ada orang yang demi Indomie 1 dus. Loh, Bapak, ada Indomie 1 dus. Tahu-tahu waktu dimakan, tak kirimi lagi 5 dus. Tahu-tahu datang lagi 5 dus. Tahu-tahu ada orang lagi kirimi lagi 10 dus. Dan dia bisa makan. Selama musim kelaparan, tepung dan minyak itu tidak ada habis-habisnya. Why? Kenapa? Karena dia berani pindah dari takut
kepada percaya. Bapak Ibu Saudara, dan ini yang menarik. Krisis tidak menciptakan hati kita, tapi krisis itu akan mengungkapkan hati saudara. Bapak Ibu Saudara, malah bukan hanya minyak dan tepung gak ada habis-habisnya. Oh, ini Esra nih teologi kemakmuran. Tunggu dulu. Ibu ini anaknya sempat sakit. Lalu kemudian anaknya mati. Tapi karena dia percaya Tuhan itu dapat diandalkan. Ibu ini bukan cuma ngalamin minyak dan tepung gak ada habis-habisnya. Keluarga ini ngalamin kebangkitan. Boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Dan izinkan saya berkata kepada saudara-saudara hari ini. Kalau mungkin sore hari ini saudara duduk dengan kondisi cuma tinggal segenggam tepung dan sedikit minyak. Izinkan firman Tuhan berkata, ada momen yang hati kita diuji. Tetapi kita perlu bisa pindah daripada tidak percaya, takut, pindah kepada momen percaya. Dan saudara akan lihat, bukan cuma minyak dan tepung tidak akan ada habisnya dalam kehidupan saudara selama musim kelaparan. Tapi juga akan ada kebangkitan. Ada hal yang mustahil terjadi dalam kehidupan saudara. Boleh kasih tepuk tangan lebih luar biasa lagi buat Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara, bahkan gini, dari pelajaran ini kita belajar bahwa gini, Tuhan seringkali tidak menghilangkan krisis. Tapi Tuhan justru memakai krisis untuk menyatakan siapa yang kita percaya. Tuhan kadang gak menghilangkan krisis, tapi dia pakai krisis untuk menyatakan siapa yang kita percaya. Bapak Ibu Saudara, oleh karena itu saudara perlu tahu ya, perhatikan ini. Krisis itu bukan ujian kemampuan. Krisis adalah ujian penyembahan. Krisis bukan ujian kemampuan, tapi krisis adalah ujian penyembahan. Saat krisis itu hati kita yang diuji. Ucapkan sama-sama, saat krisis apa yang diuji? Hati kita. Yang kedua, kita lihat sama-sama. Saat krisis, kita itu diajar bijak, bukan panik. Boleh gak ucapkan ini sama-sama? Saat krisis kita diajar apa saudara? Bijak, bukan panik. Lebih keras lagi ya. Saat krisis kita diajar apa saudara? Bijak, bukan panik. Saudara, Amsal 21 ayat yang kelima. Kita baca tulisan ini sama-sama yuk. Amsal 21 ayat yang kelima. 1, 2, 3. Rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan. Tetapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami apa saudara? Kekurangan. Saudara, dalam Alkitab, iman sejati itu tidak pernah bertentangan dengan hikmat. Iman yang sejati itu gak jarang membutuhkan hikmat. Nah di Alkitab, waktu Yusuf di Mesir, Tuhan itu ngasih Yusuf momen gini, saudara perhatikan saya. 7 tahun kelimpahan dan 7 tahun kelaparan. Ya, 7 tahun kelimpahan dan 7 tahun kelaparan. Saudara tahu apa yang Yusuf alami dan Yusuf lakukan? Dia jadi orang yang bijak bukan panik. Sekali lagi ucapkan, bijak bukan panik. 1, 2, 3, bijak bukan panik. Waktu kelimpahan Yusuf ini enggak panik. Panik waktu kelimpahan, semua mau dibeli. Waktu kelimpahan buka Instagram, lihat temennya, yang satu pergi kemana? Keluar kota liburan, kita juga harus keluar kota. Begitu buka Instagram, yang satu lagi keluar negeri, kita juga harus keluar negeri. Yusuf enggak panik buying. That's the word. Panik buying, banyak orang panik. Lihat tahu-tahu ada temen yang ngepost makanan, panik. Dia kok bisa makanan di restoran mahal itu ya. Aku lihat itu gambar dolarnya di Google itu 4-5. Aku kalau makan gak ono dolare, rupiahnya kepotong. Mungkin gitu saudara ya. Bapak Ibu Saudara, tapi ini kok bisa hebat. Yang lain lagi lihat, itu kalau makan pas di foto. Aduh, kamu tahu tulisannya daging Wagyu, Miyazaki. Aku makan daging Wagyu gak pernah, daging import gak pernah, mangane mek empal. Gak apa-apa, gak usah panik baik. Nangkep saudara, waktu Yusuf dalam 7 tahun kelimpahan, dia bijak, dia gak panik. Saudara tahu apa yang dia lakukan? Dia nyimpen 20% untuk persiapan masa kelaparan. Waktu kelimpahan dia gak panik, tapi dia bijak. Dengarkan saya baik-baik. Di momen dia harus menghadapi kelaparan, dia pun tidak panik karena dia sudah punya persiapan. Jemaat Tuhan, izinkan saya berkata, Tuhan kasih Yusuf hikmat untuk bijak, bukan panik menghadapi krisis.
Saya berdoa jemaat di tempat ini semua, kita harus bijak, bukan panik. Waktu Yusuf menghadapi kelimpahan, dia nggak berkata gini, udah nggak apa-apa, mumpung bisa, get no. Saudara tahu kata-kata itu? Mumpung bisa, loh ini kan hasil kerja kita, masa kita nggak boleh nikmati? Mumpung bisa, selagi kita bisa. Loh nanti itu tidak ada kelaparan. Tuhan itu janjinya dia akan membawa kita naik dan tidak akan pernah turun. Hei, sadar. Orang punya iman harus tahu datanya seperti apa. Nangkap saudara? Dan ini yang Yusuf lakukan. Bapak Ibu saudara, Yusuf tidak jadi rohani dengan mengabaikan data. Yusuf jadi bijak karena iman memimpin kepada perencanaan. Iman memimpin kepada perencanaan. Nah di tengah peristiwa besar ini, Yusuf itu juga menyaksikan mujizat dalam kehidupannya. Apa yang dia lihat? Ini yang dia lihat. Waktu Yusuf bisa jadi orang bijak, bukan jadi orang panik. Dengarkan saya. Mesir, bangsa Mesir, gak sampai mati di tengah-tengah momen kelaparan. Tapi bangsa Mesir bisa melewati kelaparan dan bangsa ini survive. Bahkan bukan cuma hal itu saja. Karena Yusuf pakai hikmat Tuhan untuk menata, untuk jadi bijak. Bangsa Mesir yang dia pimpin melewati kelaparan dengan baik. Keluarganya terselamatkan. Dan bukan hanya itu aja. Muncullah dari situ sebuah bangsa namanya bangsa Israel yang juga diselamatkan di momen kelaparan itu. Bapak Ibu saudara, saudara bisa lihat. Bahkan gini, Yusuf setelah melewati momen itu, dia punya 2 anak. Anaknya Yusuf namanya adalah Manasye sama Efraim. Ucapkan sama-sama. Namanya siapa saudara? Manasye sama Efraim. Saudara tahu artinya Manasye itu apa? Saya tahu kok, jarang orang pakai nama Manasye. Tapi Manasye itu artinya adalah gini. Allah membuat aku lupa. Allah membuat aku lupa. Yusuf berkata ini loh. Waktu dia punya anak pertama namanya adalah Manasye. Allah membuat aku lupa. Aku lupa aku pernah dibuang di sumur. Aku lupa aku pernah jadi budak. Aku lupa aku pernah masuk tahanan. Karena yang aku lihat adalah ini. Aku lihat kebesaran Tuhan demi kebesaran Tuhan. Penjagaan Tuhan demi penjagaan Tuhan buat kehidupannya. Efraim artinya gini. Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Izinkan saya berkata kepada saudara. Di dalam momen-momen krisis dan inflasi. Firman Tuhan juga kami berkata. Saudara akan mendapat mujizat yang Tuhan akan kerjakan di tengah-tengah inflasi dan krisis yang sedang terjadi. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu saudara, justru di momen krisis, perhatikan ini baik-baik ya. Di momen krisis, atur keuangan dengan baik. Bikin budget yang jelas, bukan sembarang gunakan kata-kata iman, no. Tapi atur keuangan. Yang kedua adalah atur prioritas. Mana dulu yang urgent dan important. Mana yang gak penting sama sekali, mana yang visionary. Ini perlu kita tata. Yang pertama adalah atur keuangan, yang kedua adalah atur prioritas. Bukan semua pengeluaran harus dikeluarkan. Tapi saudara harus siap, pengeluaran ini penting apa enggak? Urgent and important atau enggak penting? Atau pengeluaran ini enggak urgent, enggak important, tapi ini visionary. Oh saudara perlu tangkap itu. Bapak Ibu saudara, karena banyak orang enggak atur prioritas. Yang berikutnya adalah gini, kurangi gaya hidup, bukan kurangi iman. Seringkali orang kebalik, di momen krisis yang dikurangi iman. Gaya hidup gaspol. Loh, aku nih kalau gak makan daging import selilitan. Ya tusuk pakai tusuk gigi bro, lek wis gak iso bayar. You know? Bapak Ibu banyak orang sudah seperti itu, enggak bisa. Aku harus biasanya. Aku kalau minum air itu enggak pernah aqua, Equil. Loh, memangnya kalau minum aqua dan yang lain kamu kenapa? Kecuali kalau kamu minum yang lain terus muntah-muntah dan sakit ya enggak usah diminum. Ketika krisis, pertahankan Equilmu. Meskipun enggak bisa bayar, minum terus, rauplah pakai Equil. Mungkin saudara akan mengalami keberkatan yang berbeda, saya enggak ngerti. Tapi banyak orang enggak bisa kurangi gaya hidup. Bapak Ibu saudara, saya ngeliat banyak orang ini yang terjadi. Waktu ngalamin kelimpahan, lifestyle gaspol. Begitu waktu ngalamin kesusahan, gak bisa ngerem. Jangan salah ya. Kita harus bijak-bijak. Lifestyle kita, gaya hidup kita, kalau inflasi,
Krisis, kita harus berani ngurangi, itu namanya bijaksana. Oh biasanya aku kalau pergi luar negeri tidak pernah kalau nggak naik bisnis. Selalu bisnis. Masuk sekarang naik ekonomi gatel, ya garuen. Bapak Ibu Saudara Tuhan, ini waktunya membedakan kebutuhan dan keinginan. Bapak Ibu Saudara, banyak orang nggak bisa gitu. Itu apalagi zaman sekarang itu kan zaman sosial media kan. Wow, sedikit kita lihat di sosmed iri sama orang lain. Panik sama orang lain. Gak usah bingung. Lihat orang lain traveling, wih naiknya first class men, bukan cuma bisnis, first class. Gua naiknya sesek terus, kapan? Waktu krisis mau dikencengin, kencengin. Sakit semua nanti. Bapak apalagi zaman sekarang, ini zaman sekarang ya, zaman sosmed. Wih sekarang loh pap, semua orang itu ke Korea, oplas. Papi sejak menikah sama mami, ini smile line sudah mulai kelihatan. Hidupku sudah mulai bau tanah. Makin ketarik gravitasi. Mami juga butuh operasi. Itu loh, dia tuh loh posting terus kalau operasi. Posting terus kalau oplas. Saudara gak usah panik. Dia posting terus soalnya apa? Itu kerjaannya. Dia cari pasien seperti orang seperti kamu. Yang akhirnya tergoda panas datang ke dia. Dia dapat duit, kamu keluar duit. Nangkep gak sih? Banyak orang gak ngerti. Lihat sosmed panik, gak usah panik. Harus hidup dengan bijak. Yang percaya katakan yes. Boleh gak lihat sebelah saudara? Lihat sebelah saudara. Sebelah saudara yang saudara lebih sukai daripada sebelah satunya ya. Yang lebih suka, saudara kasih tahu. Hiduplah dengan bijak. Katakan sama-sama. 1, 2, 3. Hiduplah dengan. Sekarang kasih tahu sebelahnya saudara yang satunya tadi yang gak terlalu saudara sukain lebih daripada sebelahnya. Kasih tahu. Hiduplah dengan bijak. Jangan panik. Gak usah panik Bapak Ibu Saudara. Minta Tuhan bantu kita untuk bisa lihat ini. Ini yang berikutnya. Minta Tuhan bantu kita bisa lihat peluang. Ucapkan sama-sama. Minta Tuhan bantu kita bisa lihat apa saudara? Peluang. Karena di tengah kesukaran bukan hanya khawatir dengan kesukaran. Tapi kita perlu bisa lihat peluang. Karena gini saudara, banyak orang mau mujizat tapi gak mau disiplin. Ya Pak ya. Banyak orang mau mujizat gak mau disiplin. Kita berkata loh ini kan self reward duitku. Kamu gak tahu apa yang orang lakukan. Saudara, dan kita perlu tahu bahwa gini, menunda kenikmatan juga bukan berarti hidup susah. Menunda kenikmatan itu adalah hidup bijaksana. Yang percaya katakan yes. Menunda kenikmatan bukan juga berarti hidup susah, tapi itu hidup bijaksana. Belajar dari cerita Yusuf. Mujizat Tuhan seringkali dimulai dari manajemen hikmat dan iman. Bapak Ibu Tuhan, nih. Dan saya berdoa kita semua belajar ini. Yusuf selama di musim kelimpahan dia nabung 20%. Supaya di musim kelaparan dia punya persediaan. Artinya apa? Mujizat bukan berarti gandum tidak akan habis. Melainkan hikmat untuk membangun lumbung sebelum badai itu datang. Boleh ucapkan ini yuk sama-sama. 1, 2, 3. Mujizat bukan berarti gandum tidak akan habis, melainkan hikmat untuk membangun lumbung sebelum badai itu datang. Dan Bapak Ibu Saudara saya berdoa kita semua boleh lihat ini sama-sama. Yang ketiga yang terakhir ya, yang terakhir. Kita perlu tahu di tengah-tengah krisis, saudara perlu tahu bahwa ini Tuhan itu sumber kita, ekonomi itu cuma alatnya Tuhan. Boleh ucapkan ini yuk sama-sama. 1, 2, 3. Tuhan itu sumber kita, ekonomi itu cuma, jangan kebalik ya. Karena kita manusia seringkali itu kebalik. Ekonomi itu sumber kita. Tuhan itu alat kita. Tuhan berkatono. Tuhan tolong. Alat aja. Supaya sumber kita tambah banyak. Ekonomi kita supaya tambah banyak. Tapi saudara jangan kebalik. Tuhan itu sumber kita. Ekonomi itu cuma alatnya Tuhan. Yang percaya katakan yes. Saudara suatu ketika Tuhan Yesus itu lagi duduk. Habis ngajar, kemudian ada banyak orang ngikutin dia. 5.000 orang laki-laki belum termasuk wanita dan anak-anak. Yesus gak ditodong dimintai makanan. Mereka gak paksa Yesus, kasih aku makanan loh ya, awas gak kasih aku makanan. Tapi Yesus berkata kepada murid-muridnya, guys sini. Ini orang-orang ini kita kasih makan yuk. Hah? Murid-muridnya bilang, loh Tuhan Yesus sekarang buka bisnis roti. Kok mau kasih orang segini makan? Rotinya tokonya gak ada. Duitnya aja gak cukup.
Lalu kemudian saudara tahu apa yang dibawa kepada Yesus? Yang dibawa kepada Yesus adalah 5 roti dan 2 ikan. 5 roti itu bukan berarti gini, 5 perusahaan roti terbesar di kota itu. Dan 2 perusahaan ikan terbesar di kota. No. 5 roti dan 2 ikan ini cuma bekal makanannya seorang anak kecil. Lunchbox-nya dia. Dan ikannya itu bukan ikan tuna yang besar dibawa sama anak ini. Bukan, gak kuat. Kemberken ikannya mati saudara dia. Bapak Ibu saudara, dia bukan bawa ikan hiu, siripnya dibagi-bagi. No. Dia cuma bawa ikan lunchbox-nya dia. Tapi saudara tahu, 5 roti 2 ikan itu adalah secara ekonomi tidak cukup. Tapi buat Tuhan, apapun yang menurut kamu terbatas dan tidak cukup kamu bawa kepada dia. Dia adalah Tuhan yang tidak terbatas. Dan dia tidak berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kuasanya tidak terbatas. Apapun yang terbatas dalam hidupmu kamu bawa kepada Tuhan. Dia ubahkan itu jadi tidak terbatas. Yang percaya boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Bapak Ibu saudara Tuhan, masalah di hidup kita bukan hanya dikurangnya. Tapi siapa yang pegang hidup kita? Siapa yang pegang hidup kita? Saya kepingin ajak saudara lihat ini sebuah cerita di Alkitab. Dalam 2 Korintus pasal yang ke-8 ada kisah tentang sekelompok orang. Namanya adalah ini saudara, jemaat di Makedonia. Ucapkan sama-sama. Namanya adalah siapa saudara? Jemaat, lebih keras lagi dong. Namanya adalah siapa? Jemaat di Makedonia. Saudara-saudara, apa yang jemaat ini lakukan? Jemaat ini pernah jadi jemaat yang berada dalam kondisi gak gampang. Dalam 2 Korintus 8 ayat yang kedua sampai yang ketiga. Saudara baca kisah ini sama-sama ya. 2 Korintus 8 ayat yang kedua sampai yang ketiga. Dengan suara yang keras yuk, atas sampai bawah, kanan sampai kiri. 1, 2, 3. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Ayat yang ketiga. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Mereka ini dalam kondisi apa saudara? Balik ke ayat 2. Di ayat itu dikatakan, mereka lagi dicobai dengan berbagai cobaan berat. Berbagai penderitaan. Tapi ini yang mereka punya sukacita. Mereka memberi bukan karena kelimpahan bahkan. Mereka memberi karena mereka sudah menemukan sumber yang gak terbatas. Mereka punya sumber yang tidak terbatas. Nah ini mengajarkan kepada kita, dunia mungkin berkata, saudara, pegang sumbermu. Pemain musik mungkin boleh kembali ke tempatnya. Dunia mungkin berkata pegang sumbermu. Tapi ini yang terjadi, semua mata boleh saya. Seringkali yang kita pegang erat-erat itu adalah ekonomi kita. Kita pikir itu sumber kita. Waktu saudara pegang ekonomi saudara, sumber saudara kuat-kuat. Saudara sedang gak bisa pegang yang lain yang Tuhan mau tunjukkan kepada saudara. Yang lain yang Tuhan mau titipkan kepada saudara, Anda gak bisa pegang. Apa yang lain? Tuhan kasih visi, saudara gak bisa pegang. Wis gak peduli, gak usah visi-visian. Pokoknya punya duit. Gak punya duit mati. Gak perlu visi, yang penting duit. Loh, tunggu dulu. Kamu kalau kayak gitu kamu jadi orang membabi. Gak apa-apa, pokoknya punya duit. Anda kelewatan tujuan Tuhan dalam hidup saudara. Anda kelewatan Tuhan mau pakai hidup saudara buat jadi dampak. Gak perlu. Yang penting itu punya duit. Saudara kelewatan hal-hal besar. Tuhan mau lakukan mujizat. Gak perlu mujizat. Aku bisa kerja sendiri. Karena yang saudara pegang itu adalah sumbermu. You miss many great momentsnya Tuhan dalam kehidupan saudara. Tapi waktu saudara berani percaya kepada Tuhan, saudara letakkan. Dan saudara belajar percaya kepada Tuhan. Semua mata belajar, ini yang akan terjadi. Tahu-tahu saudara bisa pegang hal-hal yang Tuhan mau titipkan dalam kehidupan. Anda menemukan visi. Anda menemukan tujuan. Anda menemukan hidupmu bisa berguna buat banyak orang. Dan maaf. Di bagian ini saya tahu saya bisa di-cut, diedit, lalu kemudian diolok-olokkan di Instagram ataupun di sosial media manapun. Tapi gak apa-apa, terserah. Ini yang saya perlu khotbahkan kepada saudara. Selain Tuhan bisa kasih visi, Tuhan kasih tujuan, Tuhan bisa bikin hidupmu berdampak. Sorry. Kalau yang kamu pegang cuma satu dompet, ada berapa yang tahu? Kalau Tuhan kasih kamu dompet,
Dia bisa bukan cuma kasih 1, tapi dia bisa kasih 5, dia bisa kasih 10, dia kasih 15, dia kasih 20. Ketika kamu bisa lepaskan yang 1, kamu lihat Tuhan bisa bawa kamu terbang jauh lebih tinggi daripada kamu bisa jalan sendiri. Esra ngomong gampang, saya tahu. Buat saya ngomong gampang, karena apa? Saya udah ngalamin yang susah-susah. Dan saya masih percaya Tuhan belum selesai berperkara dalam hidup saya. Dia akan melakukan hal-halnya terus. Ada momennya saya harus pegang apa yang saya pikir saya bisa pegang. Saya kerjakan apa yang saya bisa kerjakan. Saya pikir saya bisa. Tapi saya sadar tangan saya terbatas. Saya perlu taruh apa yang saya pikir saya bisa. Saya berharap sama Tuhan. Di situ saya lihat Tuhan bisa lakukan jauh lebih besar daripada apa yang dapat saya kerjakan. Saya lepaskan karena saya tahu dia mau pegang tangan saya dan saya perlu pegang tangan dia. Bapak Ibu saudara Tuhan, apa yang terjadi dengan jemaat Makedonia? Perhatikan ini. Jemaat Makedonia, di ayat itu dikatakan, walaupun dia ngalamin berbagai pencobaan, dengarkan saya baik-baik, mereka bisa limpah dengan sukacita. Ucapkan sama-sama, limpah dengan sukacita. 1, 2, 3. Saudara, limpah dengan sukacita itu gak gampang. Berapa senang tapi gak punya duit. Kalau gak ada duit ya gak bisa senang. Tunggu dulu. Pernah gak ketemu sama orang, duitnya banyak tapi gak bisa senang? Udah pernah gak? Saya ketemu balik-balik. Duitnya banyak tapi gak bisa senang. Ya goblok ya, tunggu dulu. Kamu belum tahu. Duit banyak, gak bisa senang, susah. Lebih susah lagi kalau kamu sudah gak punya duit, gak punya sukacita sekalian. Itu apes. Sungguhan. Tapi saudara tahu apa yang terjadi? Duit mungkin terbatas. Tapi kalau ada sukacita, terus lapo. Kayak orang gendeng, gak ada duit guyu-guyu dewek. Tidak. Saudara tahu apa yang terjadi? Krisis bisa terjadi, inflasi bisa terjadi. Tapi kalau ada sukacita Tuhan, dengarkan saya, ini yang terjadi. Buat jemaat di Makedonia. Banyak orang datang kepada mereka dan belajar. Kamu kok bisa survive sih? Kamu kok bisa masih happy? Kamu kok bisa masih membagi? Aku mau belajar sama kamu. Karena gini saudara, gak ada orang mau dekat sama orang stres. Wah aku seneng loh kalau sama dia itu. Kenapa? Duitnya akeh tapi orangnya stresan. Aku senang kalau kumpul sama dia. Gak ada. Apalagi aku senang kumpul sama dia. Sudah gak punya duit, stres bisa. Senang. Gak ada saudara. Tapi orang itu akan kagum, salut dengan orang yang gini. Wih. Waktu dia punya duit, dia bisa bahagia. Oh ya memang, kalau duitnya banyak bahagia gampang. Tapi waktu duit gak ada pun dia tetap bisa bahagia. Kita perlu kumpul sama dia. Orang itu kok bisa seperti itu apa? Belajar dari mana? Malah orang yang seperti itu yang biasanya akan diajak kerjasama. Yuk kita partneran yuk. Tahu-tahu ada peluang, tahu-tahu ada kesempatan. Dan bahkan ini saudara, jemaat Makedonia bukan hanya kelimpahan sukacita. Jadi teladan buat jemaat lain. Perhatikan. Dalam 2 Korintus 8 diceritakan mereka tuh ngalamin banyak kesusahan, banyak keterpurukan. Tapi di 2 Korintus 9 tahu-tahu dikatakan kebutuhan mereka itu terpenuhi semua. Bahkan kebutuhan jemaat lain terpenuhi melalui mereka. Di momen ini baik banget dan boleh untuk kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Bapak Ibu saudara Tuhan, hidup ini krisis, inflasi. Kadang Tuhan izinkan kita hadapi. Tapi kita perlu tahu bersama-sama. Waktu krisis, hati saya dan hati Anda diuji. Waktu krisis, kita perlu minta Tuhan buat aku jadi bijak, bukan jadi panik. Waktu krisis, kita perlu tahu Tuhan itu sumber kita. Ekonomi itu cuman alat saja. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Saya berdoa jemaat di tempat ini jadi seperti jemaat di Makedonia. Semua orang akan diberkati lewat kehidupanmu. Mungkin tetangga saudara. Teman sesama orang tua, murid di sekolah. Teman kerjaan. Banyak orang akan terberkati lewat kehidupan saudara. Ketika saudara punya sumber yang tidak terbatas. Kita bangkit berdiri sama-sama yuk.